Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Aulia Aprilian Isyam, NIM 22087214. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup belajar, gerak, motorik, serta pentingnya dijadikan sebagai landasan dalam praktik pembelajaran. Materi pertama yaitu belajar motorik. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek yang ada pada individu yang belajar. Yang kedua, yaitu pengertian belajar motorik. Belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Belajar motorik dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari dan yang disadari dari mana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengertian gerak. Gerak merupakan peralihan posisi dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dapat diamati secara objektif. Yang keempat, yaitu karakteristik belajar motorik. Yang pertama, ada belajar motorik merupakan suatu proses. Dalam psikologi kognitif, dijelaskan bahwa sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Yang kedua, yaitu belajar motorik adalah hasil latihan. Perubahan perilaku motorik yang berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Belajar dan latihan dapat dilihat sebagai proses yang menghasilkan kemampuan respon. Yang ketiga ada kapabilitas bereaksi merupakan hasil belajar motorik. Secara umum, menyatakan tujuan belajar atau latihan adalah untuk memperkuat sejumlah perubahan yang terdapat pada kondisi internal. Kondisi internal ini biasa disebut dengan istilah kebiasaan. Apabila terjadi suatu kebiasaan yang kuat, keterampilan akan dapat diperagakan selama situasi yang ada yang mendukung. Keempat, ada hasil belajar motorik relatif permanen. Salah satu tujuan belajar motorik selain untuk menguasai materi keterampilan yang dipelajari, juga agar keterampilan yang telah dikuasai dapat dipertahankan. Karena keterbatasan manusia, maka diperlukan latihan untuk tetap mempertahankan hasil latihan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang kelima, yaitu belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Pada hakikatnya, keinginan belajar keterampilan motorik berusaha meningkatkan atau mempertahankan keterampilan yang telah dikuasai. Namun dalam kenyataannya hasil belajar tidak selalu mengarah ke perbaikan.
Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya akselerasi negatif, yaitu seperti pengalaman sebelumnya kurang menyenangkan, atau intensitas latihan menurun atau terlalu tinggi. Lima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Menurut Surya Brata, pada tahun 1981 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Seperti yang pertama, ada bahan yang dipelajari. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial. Yang ketiga, faktor instrumental. Yang keempat ada kondisi individu siswa yang meliputi minat, motivasi, kecerdasan, bakat, kemampuan kognitif. Materi kedua yaitu perubahan perilaku. Pengertian perilaku. Perilaku merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Perilaku adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia yang memiliki bentangan yang sangat luas seperti berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar. Menurut Gagne, 1985 dapat dikategorikan menjadi 5 kelompok, yaitu satu, keterampilan intelektual, dua, informasi verbal, yang ketiga, strategi kognitif, yang keempat, sikap, dan yang kelima, keterampilan motorik. Menurut Sugihartono, ti- tidak semua tingkah laku dikategorikan sebagai aktivitas belajar. Adapun tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Pelaku menyadari terjadinya perubahan, misalnya menyadari pengetahuannya bertambah. Yang kedua, yaitu perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya yang akan berguna bagi proses belajar berikutnya. Yang ketiga, yaitu perubahan bersifat positif dan aktif. Semakin banyak usaha belajar dilakukan, maka makin baik dan makin banyak perubahan yang diperoleh. Perubahan bersifat aktif berarti bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan usaha individu itu sendiri. Yang keempat yaitu perubahan bersifat permanen. Perubahan bersifat permanen apabila terus dipergunakan atau dilatih. Yang kelima yaitu perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, yaitu adanya tujuan yang akan dicapai pelaku belajar dan terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Yang keenam yaitu perubahan
perubahan yang mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu sebagai hasil dirinya akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu praktik atau tindakan. Pengertian praktik. Praktik merupakan suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata, diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan seperti fasilitas. Menurut Noto Atmojo, praktik mempunyai beberapa tingkatan, yaitu yang pertama persepsi, yaitu mengenal atau memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil, merupakan indikator praktik yang pertama. Yang kedua yaitu respon terpimpin, yaitu dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh, merupakan indikator praktik yang kedua. Ketiga yaitu mekanisme. Apabila seseorang telah melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sudah menjadi kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik ketiga. Yang keempat yaitu adopsi. Merupakan praktik yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tersebut. Fak- Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi praktik. Yang pertama ada faktor-faktor predisposisi, yaitu faktor-faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang. Di antaranya pengetahuan, sikap, tindakan, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, dan tradisi. Yang kedua yaitu faktor-faktor pemungkin. Faktor pemungkin adalah sarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya puskesmas, posyandu, rumah sakit, tempat pembuangan sampah, makanan bergizi, uang, dan sebagainya. Yang ketiga, ada faktor-faktor penguat. Faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Materi selanjutnya yaitu belajar pada pengalaman. Menurut John Dewey, yaitu belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri. Dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Dikutip dari pengertian belajar, menurut James O. Whittaker dalam Jamarah menyatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Dari hasil penelitian Saputro, pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa penerapan teori behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam pembelajaran berlangsung. Demikian presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.